Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kampus Corner. Ayo daftar kuliah di Udinus. Oke Mbak Lilis, kita lanjutkan nih. Iya. Tadi kan udah habis daftar ulang nih Mbak. Iya. Nah terus kan untuk habis dari daftar ulang sampai ke menunggu ke perkuliahan, itu apa yang dilakukan Mbak? Sebetulnya di tahun-tahun sebelumnya Mbak Nadia, kita punya kegiatan namanya matrikulasi. Matrikulasi itu seperti kuliah pengantar gitu ya. Karena Udinus kampus berbasis IT, jadi semua program studi yang ada di sini, calon mahasiswanya atau mahasiswa barunya wajib mengenal mata kuliah IT yang masih basic begitu. Nah, itu nanti disampaikan ketika matrikulasi. Cuman melihat perkembangan yang seperti ini, kita masih harus physical distancing dan tidak boleh keluar rumah begitu ya. Kita masih menunggu perkembangan selanjutnya seperti apa. Nah, untuk adik-adik calon mahasiswa baru Udinus, baik yang baru mendaftar maupun yang sudah melakukan daftar ulang, sudah punya nomor induk mahasiswa, sebaiknya saran saya follow semua akun-akun sosial media Udinus, dan kalau sedang berselancar gitu ya di dunia maya, jangan lupa ngecek-ngecek websitenya Udinus seperti apa. Karena tetap semua update informasinya. Iya, betul, gitu ya. karena semua pengumuman akan kita pasang di situ gitu. Untuk sementara ini kegiatan matrikulasi sepertinya harus kita tiadakan dulu, karena matrikulasi itu biasanya kegiatannya di bulan Juni Mbak, sedangkan kita Juni kan juga masih menunggu dari pemerintah seperti apa ya perkembangannya gitu. Jadi adik-adik mengisi waktu liburan ini bisa melakukan kegiatan yang lain dulu, sambil tentu tetap mengupdate di Udinus ada pengumuman apa seperti itu. Iya. Jadi informasinya bisa didapat di mana aja ya Mbak ya? Betul, di web Udinus, termasuk di TV-ku juga, kemudian di akun Instagram Udinus @udinus_smg, atau akun Twitter Udinus @udinus_admisi. Iya. Jadi bisa di mana aja, harus rajin-rajin ngecek gitu ya Mbak ya, Betul, untuk update informasi. betul. Apalagi sosmed kayaknya kan anak-anak nggak akses tiap hari ya. Jadi saya selalu kalau ada yang tanya, Kak gimana kamu kalau sedang ini follow aja akunnya Udinus gitu. Jadi sambil scroll-scroll kan bisa sambil ngecek-ngecek seperti apa perkembangannya. Iya. Kemudian untuk kayak akun Twitter, Instagram itu juga dari Udinus ada adminnya sendiri? Ada. Jadi kalau mau yang ada tanya-tanya juga bisa langsung dibales gitu ya sama adminnya? Betul, bisa kirim DM. Dan sebetulnya kami kan juga di brosur dan di website itu sudah ada kontak person yang bisa dihubungi juga, selain akun sosmed yang tadi itu. Jadi bisa dilihat di situ ya untuk tanya-tanya lebih lanjut seperti itu, yang kebingungan bilang arah bisa tanya aja, jangan malu bertanya gitu ya. Nanti sesat di jalan. Benar. Oke, kemudian para pendaftar kan pastinya ingin tahu juga nih Mbak, jurusan-jurusan yang dimiliki di Udinus itu apa saja? Bisa dijelaskan? Kalau jurusan tuh di Udinus sebetulnya ada 19 gitu, dan itu tersebar di 5 fakultas ya Mbak. Jadi ada Fakultas Ilmu Komputer, tentu program studinya terkait dengan teknologi semuanya, termasuk juga ilmu komunikasi ya, dan desain komunikasi visual gitu. Kemudian ada Fakultas Ekonomi Bisnis, ada Fakultas Ilmu Budaya, termasuk di dalamnya ada sastra dan perhotelan begitu. Kemudian ada Fakultas Teknik dan Fakultas Kesehatan. Kalau di total semua ada 19 jurusan. Ya, dan itu misalnya ada adik-adik dari SMA-nya IPA gitu ya, SMA-nya IPA, misalnya kuliahnya nanti mau ngambilnya ilmu humaniora gitu, misalnya mau masuk sastra atau mau masuk manajemen, apakah boleh? Boleh gitu. Lintas jadi di Udinus gitu ya, menerima lintas jurusan gitu. Tapi tentu saja tidak yang sangat jauh gitu ya Mbak. Saya contohkan misalnya dari adik-adik SMK-nya jurusannya tata boga, mau masuk ke teknik informatika. Ya boleh sih, tapi takutnya nanti di jalan akan ketemu kendala-kendala yang lumayan besar, karena kita tahu teknik itu kan akan ketemu fisika, akan ketemu kalkulus, akan ketemu matematika. Apakah adik-adik yang selama 3 tahun belajar kulineri itu bisa menyesuaikan diri gitu. Tentu itu yang bisa mengukur kan adik-adik sendiri di rumah seperti apa gitu. Cuma untuk prinsipnya Udinus menerima lintas jurusan. Jadi itu semua tetap kembali ke anaknya gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Jadi kalau seumpama itu kan daftarnya kan secara online gitu ya Mbak ya? Nah terus dia dari SMK jurusan tata boga nih misalnya, terus mau daftar di jurusan yang benar-benar lintas jurusan gitu ya? Yang jauh banget gitu ya? Jauh banget, nah itu apakah sistemnya akan otomatis kayak dia nggak bisa gitu loh ngambil jurusan itu atau gimana tuh? Enggak sih, tetap bisa. Ya, karena sebetulnya kami menyerahkan semua ini ke para pendaftar sendiri gitu. Kami selalu sarankan untuk silahkan mengukur
minat dan bakat mereka masing-masing gitu. Jadi di rapot pasti kan sudah ada ya sama gurunya diberi apa namanya informasi panjang lebar. Saya kan sering lihat tuh rapot-rapot adik-adik kelas 12 ya kan, di situ dari gurunya sudah ada penjelasan kamu bagusnya di ini, kamu kurangnya di ini. Mungkin nanti ngambil jurusan kuliahnya lebih bagusnya ya yang sesuai dengan track record rapotnya begitu. Itu kan dari sekolahnya ya. Kalau dari Udinus apakah memberikan saran juga untuk para mahasiswa barunya untuk mending ngambil ke jurusan ini gitu? Iya, betul. Jadi kami itu sebetulnya kalau tidak ada social distancing seperti ini di apa namanya gedung rektorat, kita tuh sebetulnya sudah menyediakan para konselor begitu Mbak Nadia yang akan bertugas dari pukul 7 sampai pukul 16 untuk menerima apa namanya konsultasi-konsultasi termasuk juga kebingungan-kebingungan yang mungkin timbul di kepala adik-adik SMA dan SMK itu ya. Betul. Cuman karena kita kondisinya sedang seperti ini, tentunya adik-adik bisa mengalihkan konsultasinya dari datang langsung ke menghubungi kami melalui telepon atau melalui kontak person yang nomor handphonenya sudah dipublish semua di website Udinus. Oke, jadi tetap ada ya konsultasi seperti itu, cuman kita alihkan ke online. Telepon dan WhatsApp ya. Oke, jadi ada WhatsApp-nya ya? Ada. Oke, nomornya bisa dilihat nanti di websitenya. Betul, karena ada beberapa, ada tiga ya? kontak person yang bisa dihubungi. Oke, jadi semuanya tapi tetap bisa ya Mbak ya? Bisa, iya. Jadi bisa langsung dihubungi di situ aja, yang bingung mau pilih jurusan apa gitu bisa tanya-tanya ya, konsultasi. Betul. Daripada kebingungan, saya jurusan apa nih? Iya. Oke, kemudian untuk ini Mbak, teman-teman yang difabel sendiri, seperti apa? Apakah bisa mendaftar di Udinus juga? Untuk teman-teman difabel, sampai saat ini Udinus baru bisa menerima teman-teman tunanetra itu khusus untuk program studi sastra Inggris saja. Gitu, nanti proses pembelajarannya ada aplikasi khusus begitu yang bisa teman-teman tunanetra akses kalau nanti masuk jurusan sastra Inggris Udinus. Sedangkan untuk jurusan lain dan juga untuk difabilitas yang lain, mohon maaf kita belum bisa karena secara fasilitas dan apa namanya sarana dan prasarana di Udinus belum memungkinkan untuk apa namanya teman-teman difabel yang lain untuk bergabung dengan kita gitu. Kemudian ini kan berhubung dalam pandemi corona ini ya Mbak ya, ini kan pendaftaran semuanya online nih. Nah terus untuk yang difabel seperti itu apakah ada form khusus gitu, maksudnya yang menyatakan kalau nanti dia difabel atau gimana? Oh iya, di formulir kami sudah cantumkan satu kolom gitu, apakah Anda berkebutuhan khusus begitu. Jadi misalnya nanti dia tidak mengisi, berarti kan kami anggap dia tidak berkebutuhan khusus ya. Kalau nanti misalnya ketika daftar ulang kita temukan bahwa ternyata calon pendaftar ini ternyata difabel, berarti kita berhak untuk membatalkan pendaftarannya gitu, karena di formulir juga di bawah sudah kita kasih keterangan. Gitu, saya menjamin bahwa informasi yang saya berikan ini sudah benar. Dan jika suatu hari ditemukan adanya ketidaksesuaian, saya bersedia untuk membatalkan pendaftaran saya. Jadi kan memang sudah ada perjanjian seperti itu Betul, ya? Sudah di formulir pendaftaran di awal sudah ada. Ya. Kemudian untuk tadi Mbak, untuk sistem ujiannya kan online tadi untuk yang mendaftar. Nah itu kan ujian terus langsung mengerjakan selama 60 menit. Nah itu kan langsung keluar nih hasilnya gitu. Nah seumpama nih tidak lolos, apakah bisa melakukan tes kembali Mbak? Bisa, jadi di Udinus itu kami memberi kesempatan tes ulang 1 kali. Oh cuma gitu. 1 kali? Iya, dan tentunya tidak bisa langsung saat itu ya, ada jedanya 30 menit. Begitu, jadi setelah misalnya tes yang pertama gagal, nanti bisa tes lagi, mencoba lagi 30 menit kemudian. Nanti kalau misalnya, semoga enggak ya, jadi yang misalnya yang kedua masih gagal lagi, tetap masih boleh melakukan pendaftaran, cuma nanti mendaftar lagi dengan email yang berbeda. Oh gitu. Jadi tetap bisa, cuman beda akun gitu ya Betul, Mbak membuat ya? akun baru gitu. Sejauh ini sih belum pernah sih ada yang belum seperti pernah itu. ya? Iya, biasanya yang pertama mungkin karena gugup kemudian walaupun di rumah tetap aja ya Mbak namanya ngerjain. Soal dikasih waktu gitu. lagi ya kan. Iya, kemudian di pojok kanan atasnya itu ada timernya gitu loh Mbak Nadia. Mungkin itu yang membuat adik-adik ada yang merasa gugup gitu ya. Jadi mungkin jawabannya tuh agak ngambang begitu. Nanti bisa melakukan tes ulang. Setelah tes yang pertama diberi jeda 30 menit nanti bisa lagi gitu ya. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Mbak Lilis ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda.